Sabda TV. Namun tentunya Ibu, dalam masalah karomah kita harus penting memahami ya, bahwa tidak setiap hal yang sifatnya luar biasa terjadi pada seseorang tuh ya disebut karomah, belum tentu. Kapan disebut karomah? Dan apa bedanya dengan sihir? Kata para ulama, karomah itu ya, hanya terjadi kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Itu karomah. Karena sesuatu yang terjadi luar biasa, di luar nalar atau di luar nurul, ya, kata orang gitu, itu bisa terjadi pada para dukun. Pernah nggak lihat ada dukun bisa makan paku, nggak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air? Apakah berarti itu karomah? Jawab enggak. Jadi apa dong yang membedakan antara karomah dengan sihir? Ada 3 perbedaan. Perbedaan pertama, bahwa karomah ya datang dengan sendirinya sebagai pembelaan Allah kepada hambanya yang beriman. Sedangkan sihir itu dicari dan diusahakan. Ya, ada orang nyari ilmu kedikjayaannya dengan cara apa? Cara puasa mutih. Katanya dengan cara puasa mutih dia bisa punya ilmu kekebalan lah, bisa mukul orang dari jauh lah. Ibu tahu nggak puasa mutih itu apa? Apa Bu puasa mutih? Berarti pernah belajar ya Bu ya? Itu puasa ya selama 3 hari hanya sebatas makan nasi putih. Nah ini ibu-ibu sekalian, nah ini jelas puasa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tujuannya juga biasanya hanya untuk ini mendapatkan apa? Ilmu kedikjayaan biasanya. Itu sihir. Makanya ibu-ibu ya, karomah itu nggak bisa didemokan. Karomah itu ya hanya karena memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diulang. Makanya kalau ada kiai bisa mendemokan karomahnya, itu dukun itu. Iya, yang berpakaian kiai. Kalau yang karomah nggak mungkin bisa didemokan, karena ia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya terjadi sekali saja. Nggak bisa diulang lagi maksudnya. Perbedaan yang kedua, karomah diberikan oleh Allah kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, ikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi kebid'ahan, menjauhi kemaksiatan dan berusaha untuk taat kepada Allah. Itu karomah. Ada seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad berkata, kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku lihat ya amalannya sesuai dengan sunnah apa enggak. Kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Laits, saya katakan kalau aku melihat ada orang yang terbang di udara, aku tidak terima sampai aku lihat amalnya sesuai sunnah apa enggak. Kalau ternyata amalnya berbau syirik, ya banyak berbuat bid'ah, maksiat, maka itu bukan karomah Bu, tapi itu apa? Sihir. Walaupun pakai baju kiai, pakai apa? Sorban, pakai gamis, jangan tertipu oleh pakaian. Perbedaan yang ketiga, karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir itu bisa dibatalkan dengan zikir. Sihir bisa dibatalkan dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ibu sekalian, ini 3 perbedaan antara karomah dan apa? Sihir. Jadi ingat, tidak setiap sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang itu dianggap apa? Karomah. Kemudian ibu, karomah itu Bu, yang harus kita pahami, karomah itu hakikatnya ujian. Karomah itu hakikatnya apa? Ujian. Ketika seseorang dikasih sama Allah karomah, itu hakikatnya ujian untuk melihat apakah dia bersyukur sama Allah apa enggak, atau malah terfitnah sama karomah.
Kan sebagian orang tuh merasa terfitnah, wah, saya dapat karomah, jangan-jangan saya udah jadi wali nih, wali songo. Hati-hati. Makanya kata para ulama, bukan syarat seorang wali Allah harus dapat karomah. Justru kata Syekhul Islam Taimiyah, karomah yang paling agung, karomah yang paling besar, itu seseorang diberikan oleh Allah istiqomah sampai akhir hayatnya. Ya. Karomah yang paling besar, karomah yang paling agung, dikasih kita ini istiqomah, Ibu, di atas tauhid, di atas sunnah sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia di atas sunnah, di atas tauhid. Wah, itu karomah yang paling besar. Masya Allah.